Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali bertemu dalam Renungan Malam, edisi 10 Oktober 2024. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Ayub, pasal 17 ayat yang pertama hingga yang ke-16. Dan saya akan membaca hanya di bagian ayat yang ke-9 saja. Saya baca, demikian bunyi firman Tuhan. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Saya baca sekali lagi. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membawakan tema bagi kita hari ini, Tuhan sedia mendengar. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Ayub mengalami pencobaan dari si jahat. Dan semua yang dialaminya adalah kehendak Tuhan dengan seizin Tuhan. Apa yang boleh diterima oleh Ayub adalah sepengetahuan Tuhan. Di dalam hal ini, tentu tidaklah mudah untuk bisa mengalami dan menerimanya. Sebab apa yang dimiliki, apa yang dipunyai, semuanya hilang dalam waktu sekejap saja. Anak-anak yang dikasihinya kembali ke pangkuan Bapa, atau yang kita sebut telah berakhir di dunia ini. Dan demikian juga harta kekayaan lenyap karena semuanya telah sengaja diambil alih oleh si jahat atau iblis. Dan kemudian orang yang dekat dengannya, istrinya, bukan membangkitkan semangatnya untuk maju dan terus memuliakan Allah dan bertekun dalam iman yang sungguh kepada Allah, tetapi justru membawa kepedihan hati bagi Ayub. Oh, istrinya bahkan justru menyuruhnya untuk menghina Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan, agar Ayub tidak lagi bertekun menyembah Allah. Dan kita tahu bahwa Ayub tidak langsung menyetujui, bahkan dia merasa bahwa istrinya sudah tidak waras. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabatnya yang dikenal dekat dengan dia, yang Ayub pahami bahwa mereka juga mengerti kondisi yang sedang dialami oleh Ayub. Tetapi sangat disayangkan ketika sahabat yang boleh dia anggap sebagai saudaranya justru ikut menyalahkan. Dan Bapak Ibu, inilah saat yang sangat-sangat penting bagi Ayub untuk boleh datang pada Tuhan. Sebab Tuhan sedia mendengar. Dan Tuhan sendiri berpihak kepada orang yang benar. Ketika keadaan tidak lagi memungkinkan, ketika orang-orang tidak lagi berpihak yang kita harapkan untuk membela kita, maka Tuhanlah satu-satunya yang menjadi penopang bagi setiap orang yang benar. Dan di dalam perjalanan iman Ayub, kita melihat sampai detik ketika kita membaca pasal ini, kita melihat bahwa Ayub mengeluhkannya kepada Tuhan. Dia menyampaikan segala sesuatu yang dia rasakan hanya pada Tuhan. Dan itu adalah pilihan yang terbaik dan sangat benar. Dan tentu ayat ini, firman Tuhan ini mengajak kita semua juga untuk boleh menerima untuk setiap hal yang boleh kita alami. Apakah itu sukar atau sulit, apakah itu gampang atau mudah, itu semua harus kita pahami dengan baik. Bahwa Allah tetap sedia mendengar. Dia tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan Ayub juga menyadari sungguh
bahwa ketika setiap orang boleh memegang kebenaran di dalam hidupnya, dia tetap bersikap jujur dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan, maka dia akan tetap pada jalannya. Tidak akan ada orang yang bisa membelokkan atau membengkokkan apa yang menjadi tujuan orang benar. Sebab itulah Ayub tetap percaya bahwa di dalam penderitaan yang sungguh sulit untuk diatasi, dia percaya bahwa Tuhan sendiri akan menolong dia dan membantu dia untuk hidup di dalam kehendak Allah. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita mau mendengar dan tetap setia kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan pada kita? Apakah saat ini kita sedang berada di dalam kesulitan untuk menyatakan sepertinya Tuhan masih tetap setia, masih tetap peduli. Tapi pada hari ini, pada jam ini, ketika kita belajar dari kehidupan Ayub, kita tahu Allah tetap setia. Maka mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah Tuhan sedia mendengar kapanpun, dimanapun, apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia tetap setia. Dan kesetiaannya tidak akan bisa dibandingkan oleh apapun. Dan kesetiaannya juga tidak akan bisa tergantikan oleh siapapun. Sebab pada awal sampai akhirnya Allah tetap setia. Dia Allah yang sedia untuk tetap mendengarkan apa yang menjadi bagian atau mungkin keluhan di dalam diri kita, kehidupan kita, hal-hal yang boleh kita temui dalam kehidupan kita. Dia senantiasa ada bagi kita. Percayalah bahwa sesulit apapun yang kita hadapi, kita akan melewatinya bersama Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah atas kasih setiamu yang boleh kami alami di dalam kehidupan ini. Kami menyadari betapa lemahnya kami tanpa Engkau ya Tuhan. Itulah sebabnya kami ingin senantiasa bergantung hanya pada Tuhan saja. Tuhan, mungkin ketika kami mencurahkan isi hati kami, ketika Tuhan dengan setia mendengarkan apa yang kami sampaikan, mungkin terlalu banyak hal-hal yang bertele-tele. Mungkin kami menjadi terlalu cengeng dan menjadi lemah dalam setiap hal yang kami alami. Tetapi kami sungguh bersyukur karena Tuhan tidak meninggalkan kami. Karena Tuhan justru memegang tangan kami dan memberikan kami kekuatan baru. Terima kasih ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa jujur di hadapan-Mu. Mencurahkan isi hati kami secara terbuka di hadapan-Mu ya Allah. Dan pandanglah itu sebagai bentuk keterbukaan kami kepada Tuhan dan pengakuan kami bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan segala perkara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.